Bagaimana realisasi pemerintah Indonesia dalam pembebasan sandera warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata Filipina? Pemirsa, keluarga korban penyandera kapal tugboat Charles 001 mendatangi Kementerian Luar Negeri pada hari Senin lalu. Mereka meminta informasi kepada pemerintah soal upaya pembebasan sandera. Kedatangan mereka ke Menlu berawal dari keinginan salah satu keluarga, Dian Megawati Ahmad, yang merupakan istri dari ABK Ismail. Dalam pertemuan itu, Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal, menghadirkan WNI yang pernah disandera oleh Abu Sayyaf sebelumnya dan menjelaskan situasi di Filipina kepada Dian. Muhammad Iqbal mengatakan saat ini tim dari Crisis Center bentukan pemerintah terus berupaya membebaskan 7 warga negara Indonesia yang disandera di wilayah Filipina. Salah satunya dengan melakukan komunikasi intensif dengan otoritas Filipina. Upaya itu dilakukan agar keluarga korban dapat berkomunikasi lebih intens, terutama terkait nasib korban yang disandera di Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf. Sebelumnya, anak buah kapal tugboat Charles 001 disandera oleh sekelompok bersenjata Abu Sayyaf 21 Juni 2016 lalu di perairan Filipina. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, bagaimana realisasi pemerintah Indonesia dalam pembebasan sandera warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata Filipina? Untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Ibu Adriana Elizabeth. Selamat pagi, Ibu Adriana. Selamat pagi. Ya, dan pemirsa, kami juga telah tersambung di ujung telepon dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Zainuddin Amali. Dan sebelum kita berbincang dengan Ibu Adriana, kita akan berdialog terlebih dahulu dengan Pak Zainuddin. Selamat pagi, Pak Zainuddin. Selamat pagi, Mbak Rara. Ya, Pak Zainuddin, mengenai isu penyanderaan WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina ataupun Abu Sayyaf ini sudah beberapa kali terjadi. Menurut Anda ataupun penilaian dari DPR, apa sebetulnya yang terjadi? Apakah karena kemudian pemerintah selama ini salah strategi dalam pembebasan sandera, atau seperti apa ketika kasus penyanderaan terhadap warga negara Indonesia kembali terulang? Iya, ini adalah kali yang ketiga ya, di tempat yang hampir bersamaan. Pada 2 kasus yang sebelumnya itu bisa dibebaskan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi untuk yang ketiga ini kami melihat bahwa kita butuh kerja yang lebih dari ketika kita membebaskan 2 penyanderaan yang sebelumnya. Memang kami memantau terus, kami meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk memastikan supaya pemerintah menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya atau warga negara Indonesia dimanapun mereka berada. Nah itu menurut kami sudah dilakukan, tetapi ini karena berbeda kasusnya dengan yang sebelumnya, maka upaya-upaya pembebasan tentu dilakukan dengan berbagai jalur. Jalur yang dilakukan oleh pemerintah adalah jalur diplomasi dengan pemerintah Filipina. Nah, kemudian juga ada jalur lain, yakni jalur perusahaan yang dilakukan komunikasi dengan pihak penyandera tentu. Nah, memang setiap penyanderaan itu kita melihat ada kesamaan, yakni di mana penyandera mau maksimal mendapatkan benefit atau tebusan, sehingga mereka selalu, coba kita perhatikan, memaksa pemerintah untuk ikut campur atau terjun langsung di dalam pembebasan sandera. Oke, Pak Zainuddin. Harapannya apa? Harapannya karena pasti mengharapkan sumber daya pemerintah yang lebih, sehingga mereka mendapatkan lebih maksimal dari apa yang diharapkan. Baik, Pak Zainuddin. Ya, untuk yang terakhir, kasus penyanderaan juga meminta uang tebusan yang juga dengan nilai yang
besar seperti itu. Apakah kemudian memang untuk keselamatan warga negara Indonesia sendiri yang saat ini sedang disandra, pemerintah harus tunduk pada tuntutan itu, atau menurut Anda dari DPR dengan Crisis Center ada strategi lain yang seharusnya lebih bisa dilakukan, misalnya dengan operasi pembebasan? Mendengar Loren sudah dibebaskan, orang tua Loren langsung terbang dari Pak Zainuddin. Halo. Ya, Iya. Pak Zainuddin. Iya. Halo. Iya, Pak. Apakah kemudian dengan saat ini kan dalam semua kasus penyanderaan WNI ini, kemudian kelompok bersenjata Filipina ini meminta tebusan seperti itu. Tapi atas nama kepentingan keselamatan dari warga negara Indonesia yang sendiri dan kita harus melindungi, apakah kemudian kita ataupun pemerintah harus tunduk terhadap tuntutan tersebut, atau menurut Anda pemerintah harus menyiapkan strategi lain seperti melibatkan militer untuk kemudian melakukan operasi pembebasan? Ya, saya kira upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri pasti maksimal mereka lakukan. Tetapi ada hal-hal yang tidak mungkin untuk dipublikasi karena ini juga melibatkan operasi intelijen. Nah, pilihan untuk ada operasi militer ini tentu tergantung kepada negara itu sendiri, yakni dalam hal ini Filipina. Saya tahu bahwa aturan mereka atau ada undang-undang di Filipina yang tidak membolehkan campur tangan militer asing. Tetapi saya kira dengan upaya-upaya diplomasi, selama mereka masih bisa menangani itu, ya silakan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, apa boleh buat, kita akan dorong pemerintah untuk melakukan langkah itu. Nah, kita juga mengikuti perkembangan dari pertemuan 3 negara, Filipina, Indonesia, dan Malaysia, yang sudah diawali oleh Presiden Jokowi waktu di Jogja, dan kemarin di Bali, itu sudah lebih rinci detail lagi apa yang akan dilakukan. Baik. Kalau untuk kasus yang ketiga ini, kami melihat juga ada andil dari perusahaan bahwa moratorium pengiriman batu bara itu ke Filipina Selatan sudah disampaikan oleh pemerintah. Baik. Tetapi masih tetap aja ada pengiriman. Kemudian mengambil jalur yang berbeda dengan jalur yang ada itu juga menjadi koreksi kita. Oke, baik Pak Zainuddin, ini mengenai tadi dikatakan pertemuan 3 negara selain di Bali kemarin, sebelumnya pada bulan Mei telah diadakan juga pertemuan 3 negara. Ini juga membahas mengenai kerjasama militer antara 3 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina, untuk melakukan kemudian operasi militer ataupun patroli bersama di laut. Tapi kan kita ketahui bagaimana di bulan Juni dan juga Juli ini ternyata justru ada operasi penyanderaan, ataupun maksud kami adalah kasus penyanderaan WNI. Artinya apakah kemudian memang realisasi dari patroli bersama di laut ini memang masih belum bisa diimplementasikan secara optimal atau bagaimana? Ya, kan memang ini perlu tahapan. Yang saya dengar detail operasi itu baru di Bali kemarin dilakukan ya. Kalau yang waktu di Jogja itu kan itu prinsip-prinsip kesamaan pandang antara ketiga negara untuk menjaga keamanan laut secara bersama-sama, patroli bersama-sama. Kemudian implementasi secara detailnya baru di Bali kemarin. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, memang kita tidak hanya juga bertumpu kepada pemerintah, tetapi pihak perusahaan juga harus punya perhatian. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu kenapa akhirnya didapatkan oleh penyandra ini karena kapal, menurut informasi mereka melenceng dari jalur yang ada. Jadi mengambil jalur cepat, kemudian akhirnya menempuh jalur yang berbahaya. Nah, ini juga harus menjadi catatan, Mbak Rara. Jadi sehingga ini kita pastikan untuk tidak terulang lagi, tetapi semua pihak harus mematuhi apa yang sudah digariskan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Zainuddin Amali telah bergabung bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi kali ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Jurnal Pagi akan segera kembali sesaat lagi.